kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang telah Allah berikan. Mensyukuri rizkinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita menjalankan ataupun menggunakan rizki yang telah diberikan itu di jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja apabila kita diberikan rizki kesehatan, maka dengan rezeki kesehatan tersebut itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan juga apabila kita diberikan rezeki keturunan ataupun anak-anak kita, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bimbing dia ke jalan yang baik, bimbing dia menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini nantinya akan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, baik di dunia apalagi nantinya di akhirat. Karena anak yang soleh pasti nantinya akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wa raqabahu wa hakama fihim bi'adlihi wa amdahu wa yassara kullan lima khuliqa lahu fa'ardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu bisyafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aydan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita senantiasa untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah-perintah yang merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagai hamba Allah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita jauhi sejauh-jauh mungkin. Maka orang yang bertakwa ini akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan di dunia, apalagi nantinya kebahagiaan di akhirat. Orang yang bertakwa
akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pencapaiannya, menuju hajat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kemudahan baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan mencukupinya. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Berdoa agar supaya kita bisa mendapatkan rizki yang berkah, rizki yang barokah. Rizki yang barokah itu sangat-sangat sekali diperlukan, sangat sekali dibutuhkan oleh kita semuanya. Karena dengan rizki yang barokah itu, maka nanti dapat memberikan ketenangan dan juga memberikan manfaat baik kepada orang yang diberikan rizki tersebut maupun kepada orang lain. Maka rizki yang barokah itu adalah merupakan rizki yang dapat mendatangkan kebaikan kepadanya, dan semakin bertambah pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi kita sering lupa, kita sering salah memaknai tentang rizki. Kita hanya terkungkung mengenai pengertian rizki itu hanya sebatas dalam harta benda saja. Padahal para ulama telah menetapkan beberapa derajat rizki itu. Ada 4 derajat rizki itu menurut para ulama. Yang pertama yaitu adalah rizki yang paling rendah. Di antara rizki yang paling rendah itu adalah harta benda. Itu adalah rizki yang paling rendah derajatnya. Kemudian yang kedua, rizki yang paling tinggi derajatnya. Rizki yang paling tinggi derajatnya itu adalah seperti contoh rizki kesehatan. Baik itu kesehatan bagi diri kita maupun kesehatan bagi keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah rizki yang paling utama. Rizki yang paling utama itu adalah seperti contohnya adalah anak yang soleh. Anak yang soleh adalah merupakan rizki yang paling utama bagi kita semuanya. Kemudian yang keempat, rizki yang paling utama ataupun paling sempurna. Rizki yang paling sempurna ini adalah merupakan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mungkin mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia, apalagi nantinya di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali daripada kita yang mungkin merasa kurang dan selalu merasa kurang atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya kenapa? Karena rizki tersebut itu kurang berkahnya. Maka dari kurangnya rizki, kurangnya berkah rizki tersebut, timbullah, itu semuanya timbul karena kita juga kurang memahami daripada arti rizki tersebut, dan juga kita juga lalai dalam diri kita bahwasanya siapa yang telah memberikan rizki tersebut. Hakikatnya yang memberikan rizki tersebut itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba hanyalah menerimanya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang akan memberikan rizki kepada kamu dan kepada mereka semuanya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang lainnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun hewan yang bergerak di muka bumi ini termasuk manusia illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezekinya.
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia mengetahui di mana tempat keberadaannya dan juga penyimpanannya. Kullum fi kitabim mubin, semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka dari ayat ini menjelaskan bahwasanya rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya, termasuk juga adalah manusia. Maka dari itu, agar supaya kita ini mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rezeki yang berkah tersebut itu menjadikan ketenangan bagi diri kita semuanya, dan kita nantinya harus perlu berbenah diri dan juga menjalankan cara meraih rezeki yang berkah itu. Di antara caranya itu adalah yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah berikan. Mensyukuri rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita menjalankan ataupun menggunakan rezeki yang telah diberikan itu di jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, apabila kita diberikan rezeki kesehatan, maka dengan rezeki kesehatan tersebut itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat baik kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan juga apabila kita diberikan rezeki keturunan ataupun anak-anak kita, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bimbing dia ke jalan yang baik, bimbing dia menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh ini nantinya akan memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya, baik di dunia apalagi nantinya di akhirat. Karena anak yang soleh pasti nantinya akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Kemudian apabila kita diberikan rezeki berupa kelebihan harta benda, maka infakkanlah dan sedekahkanlah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia sudah sampai kepada wajib untuk mengeluarkan zakat, maka tunaikanlah zakatnya, zakat malnya, agar supaya rezekinya yang berupa harta tersebut itu menjadi rezeki yang berkah. Kemudian upaya yang kedua, agar supaya rezeki kita menjadi berkah, maka kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa berusaha, bekerja ataupun berikhtiar. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezeki kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha ataupun berikhtiar ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'aishu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau itu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau itu besok akan mati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya upaya agar supaya rezeki kita menjadi berkah, mari kita jaga pola hidup sederhana kita. Siapapun kita, orang yang punya harta benda, penguasa, dan juga orang yang berkuasa dimanapun, tetap kita harus bisa menjadi orang yang mempunyai pola hidup sederhana. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling kaya hartanya, akan tapi pola hidupnya sangat sederhana. Beliau hidup sangat sederhana, dari cara berpakaiannya, cara untuk memakannya ataupun memakan makanan, beliau sangat sederhana.
Dan itu Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kemudian yang terakhir, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya rezeki kita ini menjadi berkah, mari senantiasa kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita nantinya diberikan rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah merupakan simbol kehambaan kita sebagai umat Islam yang beriman, sebagai umat mukmin yang beriman, yang sejati. Maka mudah-mudahan dengan ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan rezeki yang paling sempurna yang tiada bandingannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik fi jalalika wa kamalika wa sayyidil ibadi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa rasulahu la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa qala ta'ala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah. Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma dafa'anna al-ghala'ah wal waba'ah wal bala'ah wal fahsya'ah wal munkarah was suyufal mukhtalifata wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia wa an baladi Filistin khassah wa an buldan muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.